salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di dalam program pendalaman spiritual berbagi berkat PSBB. Kalau kita ingat di minggu kemarin kita sudah berdiskusi tentang hakikat sebuah ibadah. Pada hari ini kita akan bersama-sama masuk lebih dalam dan menggumuli ibadah tersebut di dalam tema ibadah sebagai perjumpaan dialogis antara manusia dan Allah. Nah, kira-kira demikian Pak. Di minggu kemarin kita sudah berbicara tentang hakikat ibadah, kita berbicara di sana juga menyinggung sedikit tentang perjumpaan. Nah, kalau menurut pendapat kita Matias, mungkin nanti kita bisa diskusikan begitu. Penghayatan apa yang membuat ibadah itu disebut sebagai sebuah perjumpaan? Iya. Ketika kita mau bicara tentang ibadah sebagai sebuah perjumpaan antara kita dengan Allah, tapi ada baiknya kalau kita melihat pada dasarnya terlebih dahulu. Kita perlu menyadari bahwa yang pertama-tama ada dalam agama yaitu penghayatan. Penghayatan seseorang atau penghayatan sebuah komunitas yang mereka merasakan penyertaan Allah, lalu kemudian melalui penghayatan itu dituangkan ke dalam ajaran-ajaran atau dogma yang kita sebut sebagai dogma Kristen misalnya begitu, dan dari situ kemudian dituangkan menjadi sebuah ritual atau yang kita juga kenal dengan liturgi ibadah. Jadi kita perlu melihat pada basicnya, pengalaman hidup bersama-sama dengan Allah atau penghayatan hidup bersama-sama dengan Allah. Dan ketika kita melihat pada basicnya, maka inilah yang menjadi keunikan dalam agama Kristen, di mana dalam penghayatan dan pengalaman kita bukan kita yang mencari Allah, tetapi justru Allah yang mencari kita. Bukan kita yang mendatangi Allah, karena nggak akan mungkin kita bisa mendatangi Allah, tetapi Allah lah yang mendatangi kita. Nah, dari penghayatan, pengalaman ini dituangkan ke dalam dogma yang kita baru rayakan minggu lalu tentang dogma ketritunggalan Allah, di mana Allah yang mencipta itu tidak kemudian meninggalkan ciptaannya, tetapi terus menyertai perjalanan kehidupan ciptaannya yang mencapai puncaknya pada inkarnasi Allah menjadi manusia sebagai tanda di mana Allah selalu ada dalam kehidupan manusia, yang kemudian juga kita hayati dalam pertolongan Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi dasar ketika kita bicara tentang ritual ibadah kita, di mana dalam ritual ibadah kita yang khusus adalah atau yang unik adalah Allah yang memanggil kita. Jadi bukan kita yang mencari mendatangi Allah, tetapi geraknya selalu dari Allah yang datang kepada kita. Segala sesuatu selalu dimulai dari Allah. Artinya dalam penghayatan yang demikian, sungguh seharusnya kita bisa bersyukur ya Pak ya, ketika kita melakukan ibadah di rumah. Kita bisa lebih merasakan bagaimana bukan kita yang menghampiri Allah, tetapi penghayatannya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menghayati ada Allah yang mendatangi keluarga kita masing-masing setiap rumah. Ya, itu memang semakin terasa ketika kita melakukan ibadah di rumah. Tetapi bukan berarti ketika sebelum masa corona kita ibadah di gedung gereja itu tidak terasa, itu juga tetap terasa. Cuma mungkin karena ketika kita ibadah di gedung gereja, kita yang datang dari rumah ke gedung gereja, atau seolah-olah kita yang mencari Allah, Allah ada di gereja begitu, sehingga mungkin ini kurang terhayati. Dan memang mungkin ada baiknya juga ketika kita ibadah di rumah, justru semakin bisa terhayati, kita ada di rumah bersama-sama dengan keluarga kita, lalu Allah yang mendatangi kita. Nah, kalau kita mau melihat dalam struktur tata ibadah kita, sebenarnya itu kelihatan bagaimana dalam struktur ibadah kita dimulai dari panggilan beribadah, dan kemudian kita merespon, memberikan diri untuk memenuhi panggilan itu. Lalu Allah menyapa kita, dan kemudian kita meresponnya dengan pengakuan dosa karena kita sadar akan ketidaklayakan kita untuk menghampiri Allah.
Lalu Allah memberikan berita anugerah kepada kita dan kita kemudian bersyukur atasnya dan kita menyanggupi bahwa kita sekarang adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Dia, oleh Kristus. Dan kemudian Allah memberikan firman-Nya kepada kita dan kita meresponnya dengan kita kemudian mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita memanjatkan doa syafaat, kita berani memohon kepada Allah gitu kan. Kita kemudian memberikan persembahan. Lalu Allah mengutus kita dan kita siap memberi diri, dan karena kita siap memberi diri maka kemudian Allah memberkati kita. Dan responnya ditunggu oleh Allah. Dalam kehidupan keseharian kita, apakah kita melakukan kehendak Allah itu? Yang seperti minggu lalu kita sudah singgung bahwa ibadah sejati itu kan bukan hanya soal yang ritual, tapi bagaimana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita dalam laku, tindak tanduk, dan keseharian kehidupan kita. Maka di sini yang menjadi penting ketika kita bicara tentang ibadah, Allah yang memanggil, mengundang kita, Allah yang mendatangi kita, maka ibadah ini janganlah dipandang secara transaksional gitu kan. Nah, ini kan yang biasanya kita hayati ketika kita sudah datang ke gedung gereja, lalu kita merasa ketika mau pulang gitu, kita mau dapat apa sih gitu kan. Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan ketika pulang dari gereja begitu, ngomong, saya nggak dapat apa-apa nih dalam ibadah kali ini, khotbahnya mungkin bikin ngantuk, atau liturginya membosankan, atau lagunya nggak tahu begitu. Padahal sebenarnya ibadah ketika kita menghayati bahwa ini adalah Allah yang memanggil kita, yang mendatangi kita, maka yang dituntut dari kita adalah kita merespon dengan memberi diri, bukan kemudian kita jadi menuntut mendapatkan sesuatu dari ibadah. Iya, saya jadi ingat satu buku begitu, James White menuliskan begitu, ada satu kata yang di bahasa Jerman itu mencerminkan apa yang menjadi penghayatan kita dalam sebuah ibadah. Namanya katanya Gottesdienst, yang artinya pelayanan Allah kepada manusia dan bagaimana manusia melayani Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dalam arti yang demikian ibadah itu punya penghayatan yang timbal balik, bukan hanya Allah yang mengundang dan menyapa kita, tapi kita juga menyapa Allah seperti yang tadi Pendeta Matias sampaikan dalam rangkaian liturgi peribadahan. Berarti artinya gitu, kalau kita berkata susunan liturgi itu adalah sebuah perjumpaan, artinya setiap rangkaian liturgi itu sama nilainya ya, mulai dari awal sampai dengan akhir gitu. Semua nilainya sama, makanya tidak ada penekanan yang terlalu berlebih dalam salah satu ritus peribadahan. Misalnya orang hanya menekankan khotbahnya atau orang hanya menekankan berkatnya, itu sebenarnya sama dari awal sampai akhir. Itu adalah sebuah dialog, sebuah perjumpaan antara kita dengan Allah, di mana Allah yang mengundang kita, Allah yang selalu bergerak menghampiri kita, dan gerak kita adalah memberi diri. Jadi sebenarnya ketika kita masuk dalam peribadahan, kalau dalam penghayatan yang saya hayati selama ini adalah bagaimana kita memberi diri kepada Allah. Dan pemberian itu sifatnya adalah personal kan begitu. Artinya ketika dalam ibadah itu nggak ada keterwakilan. Misalnya ya sudah giliran nyanyi, aku nggak tahu lagunya, ya udah nggak usah nyanyi begitu, karena wujudnya personal, kita secara personal menjawab panggilan Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam sebuah liturgi peribadahan itu kita harus mengikutinya dengan baik, dan karena itu adalah jawaban kita kan begitu dengan pada respon atau perjumpaan yang coba dihayati, yang coba dilakukan oleh Allah. Ya seperti yang minggu lalu juga kan, di mana dalam ibadah itu kan ada keaktifan kita. Nah, keaktifan kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberi diri, mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Ketika waktunya nyanyi, ya kita bisa nyanyi, kita nyanyi. Nah, suara jelek, ya memang suaranya begitu, ya kita tetap harus berani bernyanyi kan, bukan alasan bahwa wah suara saya falas, lalu saya nggak bernyanyi begitu. Bahwa yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin kok. Mungkin di antara kita berbeda kemampuan, misalnya dalam hal bernyanyi. Misalnya saya nggak terlalu pintar nyanyi, Mas Ivan sangat baik sangat baik dalam bernyanyi.
Tapi kan bukan soal bagaimana cara bernyanyi yang baik yang dituntut oleh Tuhan, tapi bagaimana kita berusaha memberikan yang terbaik. Ya kalau terbaik yang sudah saya berikan tetap fals, ya memang mungkin segitu kemampuannya kan begitu. Beda dengan Mas Ivan, misalnya tanpa harus memberikan yang terbaik, suaranya sudah bagus, ya memang itu yang menjadi talentanya Mas Ivan. Tetapi kan yang dilihat oleh Allah, apakah kita memberikan yang terbaik buat dia? Iya. Jadi kita semakin mematangkan konsep kita ini ketika kita mengikuti ibadah di rumah ini berarti Pak ya. Jadi ternyata bahwa ibadah dimanapun begitu unsur perjumpaan itu tetap selalu ada ketika kita melangsungkan sebuah peribadahan. Artinya dari percakapan ini saya bisa menyimpulkan bahwa ketika memahami sebuah ibadah kita harus memahaminya bukan manusia yang melaksanakannya, tetapi bagaimana ada undangan Allah yang memampukan kita untuk menghadapnya yang pertama. Yang kedua kita berbicara juga tadi tentang bagaimana dalam peribadahan, dalam tata liturgi yang kita lakukan, perjumpaan itu sejatinya dilangsungkan secara dialogis. Ada peran aktif Allah yang harus juga direspon dengan kesungguhan yang tadi Pendeta Matias sampaikan sebagai pemberian yang terbaik dari kita secara personal kepada Allah. Nah, mungkin kira-kira sekian dulu PSBB kita kali ini. Sampai jumpa di PSBB minggu depan. PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat.